Sobat Indonesia. Saya Kristianingsih, calon guru penggerak ke-8 dari Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana proses diseminasi saya terhadap rekan-rekan saya di sekolah tempat saya mengajar dapat Bapak saksikan dalam video berikut ini. Terima kasih. Salam guru gerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam rangka untuk menyimak diseminasi saya dari calon guru penggerak ke-8 tentang budaya positif. Yang pertama-tama adalah kita dengan syukur kepada Allah SWT karena hari ini saya, Bapak Ibu semua masih dengan kesempatan dan kesehatan untuk bisa duduk bersama dalam rangka untuk memajukan dunia pendidikan, saling bertukar informasi, saling berdiskusi seperti itu. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan kita, dan semoga saya, Bapak Ibu semua, keluarga kita di rumah termasuk dalam umat-umat beliau yang dan syafaat yang berdoa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya saya mohon maaf karena saya berdiri di sini mengganggu teman-teman semuanya. Saya minta waktu sampai nanti secukupnya begitu Pak Waden beliau itu panjang Pak, nanti Kak secukupnya 2 jam aja nggak coba siap tentang budaya positif yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak calon guru penggerak itu akan berapa. Masya Allah, menurut saya materinya luar biasa bagus sekali, bagus sekali. Karena ternyata ketika menerapkan ini sebenarnya tidak ada alasan bagi guru untuk marah. Itu yang menjadi kata kunci bagi saya dan teman-teman saya. Menggarisbawahi bahwa tidak, guru tidak bisa marah kalau tahu ini. Begitu dan saya ya Allah. Nah, Pak Sabar lulus ya Pak. Itu tapi kelulusan. Tapi untuk ke situ harus ada prosesnya. Betul nggak? Pak Sabar baru bisa ngecek ya, anggota langsung PP langsung PP. Baik, Bapak Ibu, beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan nanti berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, dan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ternyata hukuman itu macam-macam, saya baru tahu. Bahkan ketika memberikan sesuatu yang lain juga termasuk hukuman, kok bisa. Ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi dan segitiga restitusi di satu kesatuan. Nanti di poin 5, 6 ini yang akan membuat kita tidak bisa marah. Itu poin 5. Dan saya sedang belajar ke situ, meskipun masih sempat emosi sedikit. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi, menurut Dr. William Lester dalam teori kontrolnya mengatakan bahwa sebenarnya beliau meluruskan beberapa miskonsepsi atau salah pemahaman tentang teori kontrol guru di kelas. Ya. Jadi, kebanyakan saya terutama dan beberapa mungkin masih bahwa di situ ada sebuah ilusi apa positif? Bayangan kita sebagai guru dirusak oleh Bapak William gitu ya. Katanya satu bayangannya guru mengontrol murid. Betul tidak kira-kira Ibu? Guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah guru itu menjadi satu-satunya orang yang berkuasa pada murid. Beliau mengatakan ini kurang tepat. Beliau mengatakan ini kurang tepat. Jadi ilusi itu hanya sebuah bayangan. Sejatinya yang bisa mengontrol murid ya diri mereka sendiri. Gitu. Nah, jadi iya betul sekali tidak. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, tidak bisa mengontrol. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Jadi saya juga masih begitu bahwa kita
berpikir bahwa disiplin, misalnya menyelesaikan peraturan ketika terlambat datang ke sekolah, silahkan kamu berdiri di depan gerbang. Ini Pak Ramadan mungkin tidak ulang lagi tentang ketika upacara bendera terlambat kemudian berdiri di depan gerbang. Secara disiplin ketika kita guru itu betul, tetapi ternyata efektif dan efektifnya kurang tepat juga, ada psikologis dari siswa yang kemudian masuk ke situ. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini yang menambah saya pribadi Bapak Ibu. Ternyata kadang Bapak marahin saya sendiri, bos kamu beli orang PR pulang. Menurut kita itu merupakan bentakan yang akan membuat dia disiplin. Ternyata Bapak William ini sebaliknya, semakin dia dibuka, semakin dia diingatkan dengan kasar, semakin dia akan menjauh dari guru. Berarti sebenarnya memang ya sesuai dengan menyambung dengan hukum Islam bahwa sebenarnya marah memang tidak dampak yang lain gitu. Kemudian hubungan dan bergerak yakin mungkin ada saya banget itu. Saya bahasanya pokoknya Bu. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kadang-kadang sebut orang misalkan pokoknya aku malam orang dewasa. Ternyata ini juga keliru, ternyata harus dikurangi. Nah di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah Pak Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Jadi kalau saya mencoba menangkapnya, kalau kita ingin orang lain berubah, ya kita sebagai guru juga harus berubah. Kalau kita ingin anak Anda solid, ya kita juga harus balik gitu. Sesuai dengan 3 kunci biasa diwantara ingarso suntulodo ingmadyo manguntarso tuturi handayani. Kalau kita memerintah melakukan A, berarti kita juga harus melakukan A gitu. Intinya seperti itu menurut Pak Stephen. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu ada begini, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mengapa kadang anak itu sebagai contoh di kelas saya, ketika piket misalnya, piket memang sebuah kesepakatan bersama, semua anak ikut piket. Tetapi mungkin antara Dista dengan Abdul pandangan piket berbeda. Dista mungkin saya mau piket biar biar kas bersih. Tapi mungkin Abdul cepat-cepat saya memang ada dari situ sehingga teori kontrol diri yang kita munculkan. Lanjut. Nah, saya bicara sedikit makna disiplin. Ketika mendengar disiplin, kira-kira Bapak Ibu yang di benaknya munculnya apa? Kok disiplin? Kalau Bu Lasri, disiplin. Disiplin itu ya berarti kita bekerja sesuai aturan. Yang soal situ. Sesuai waktu. Iya. Disiplin kalau menurut saya itu kita bekerja dengan yang sudah ada aturannya. Misalnya kita disiplin waktu, disiplin cara berpakaian, dan seterusnya. Pak Safar, namanya Pak? Kalau menurut saya yang penting istiqomah. Lebih dari disiplin. Kok padanya ke situ? Hampir sama kalau menurut saya di situ ya menaati aturan gitu ya. Terima kasih Bu. Kebanyakan orang akan jadi kalau saya merangkum gitu sama Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata sendiri dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Justru juga dihubungkan dengan hukuman gitu ya, padahal itu sungguh berbeda karena belajar positif
tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali begitu. Menurut beliau begitu, Jiwantora mengatakan begitu. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika disiplin, mungkin anak juga sama. Anak ketika tidak mengerjakan PR, akhirnya karena kita ingin mencoba mendisiplinkan, maka diberi sebuah hukuman untuk mengerjakan di luar kelas. Hal ini pastinya tentunya suatu saat akan membuat tidak nyaman anak didik kita. Kemudian Bapak Widya kita, Gajah Jiwantora menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu juga sama saja sebab jika tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi Bapak Ibu, ternyata disiplin yang paling bagus adalah self disiplin atau disiplin yang muncul bukan dari peraturan tapi dari diri kita sendiri. Motif kita untuk hadir tepat waktu bukan karena telat dipanggil BKD atau adik kita ketika terlambat, saya terlambat dipanggil bu guru, tapi bagaimana sebagai guru, Pak Ramadan sebagai pembina sekolah merasa untuk terciptanya self disiplin bagi para ibu guru sekalian dan seperti itu. Nah, ada juga merdeka Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara menyampaikan merdeka itu dari bahasa Jawa ya. Mardika iku jarwane ora mung lepasing pamrih ing uga kuat kuwasa amandiri priyaga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Orang yang merdeka bisa diterima sebagai orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri tanpa harus disuruh gitu. Jadi kalau anak kita sudah terbiasa nyapu tanpa suruh guru, kemudian mengerjakan PR tanpa diobrak, berarti mereka sudah jadi orang yang disiplin dan merdeka. Gitu kan sudah punya inovasi, inspirasi dari sendiri. Bukan dari orang lain, dari lingkungan sekitar. Nah, Bapak Ibu, pemikiran ini sejalan dengan pandangan J.R. Wilson dalam bukunya The Structuring School Discipline 2001. Dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Artinya, kembali ke saya sampaikan di depan bahwa sebenarnya yang kita munculkan bukanlah bagaimana anak patuh pada peraturan, tapi bagaimana anak itu memunculkan sebuah kesadaran diri bahwa dia mau mematuhi aturan karena dia sadar saya perlu ini gitu. Ini ada di poin berikutnya. Saya skip saja. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini yang sangat banyak sekali. J.R. Wilson dalam bukunya The Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Saya, Bapak Ibu, dan anak-anak masuk yang mana? Mari kita coba bahas bersama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Saya pribadi gitu Bapak Ibu, ketika saya datang ke sekolah itu kan inginnya biar ya nggak dibantu sama pemangku kepentingan gitu Pak. Kita menggunakan seragam yang agar tidak diberi sanksi sosial. Jadi ini masih rendah. Saya pribadi masih nyata bahwa motivasi saya beberapa anak mungkin masih
maaf ya ini gitu. Biasanya orang yang motivasinya masih di sini begitu menghindari membuat atau tidak nyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Bu guru, kalau saya tidak mengerjakan PK saya akan dihukum apa? Berarti kan masih motivasi masih di sini. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Sebenarnya mereka ingin menghindari saya harus nyaman, agar saya nyaman, saya mau patuh pada peraturan. Nah, itu menjadi motivasi yang masih di tingkat paling dasar. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Gitu. Biasanya akan muncul pertanyaan itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nek nyong makan besi, nyong opong gitu, anak seperti itu. Kalau saya dapat bu guru, nek pulang minggu buat nek kalau mengerjakan asal apa bu guru, artinya masih motivasi di sini masih ada motivasi yang kedua. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan kepuasan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ada sebuah Bapak Ibu di garis bawah ada hadiah. Berarti sebenarnya pemberian hadiah pada adik kita mungkin perlu kita tinjau ulang kembali. Dan di manakah kebermanfaatannya? Kalau pemberian hadiah itu untuk memberikan memang dia layak begitu kan monggo. Tapi ada sebuah fenomena begini yang kemudian kami bahas dengan teman-teman saya. Ternyata pemberian hadiah akan menimbulkan persaingan tidak sehat bagi anak-anak. Dan mensewu akan muncul anak-anak yang dengan label si penerima hadiah tetap. Karena biasanya mohon maaf, kalau hadiah diberikan pada anak yang mampu dalam akademis saja tidak adil menurut saya. Mungkin Ipan pandai menggambar, Arif. Kemarin saya masuk Pak Imam, masuk perkenalkan nama saya Arif, saya dari Tubuh. Saya terus saya dia membaca. Memang lambat dan mungkin salah satu ide adalah bagaimana memunculkan sebuah kalau ada lomba yang kira-kira mereka bisa menang gitu. Lomba apa saya kira itu anak itu bisa menang sehingga akan muncul anak-anak yang memang dia dengan jual dengan itu kalau mereka selesai tanpa harus tidak harus ada kualitatif. Kalau kualitatif saja anak-anak yang di bawah akan tidak pada hadiah sama sekali. Kemudian motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling atasnya. Jadi kenapa orang disiplin, kenapa orang motivator? Karena menghargai diri sendiri. Saya guru, saya panutan, maka saya akan datang tepat waktu, saya akan berbicara dengan sopan, saya akan melakukan tugas dengan baik karena saya guru. Saya mau menghargai saya sebagai guru. Berarti kan sudah motivasi yang paling atas. Dan ini motivasi yang mari sama-sama kita munculkan dari diri kita. Saya Bapak Ibu sekalian begitu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yang tersebut gitu. Jadi kita melakukan sebuah tindakan itu karena saya yakin nilai-nilai ini bagus saya terapkan di sekolah ini untuk kemajuan sekolah ini untuk anak didik saya, untuk teman-teman saya gitu. Bapak Ibu, dalam hal ini pastinya orang-orang yang motivasi ini berperilakunya positif biasanya bukan sebaliknya. Jadi benar sekali bahwa berpikir positif, berpikir positif menjadi sebuah kunci memunculkan nilai kebaikan. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah fenomena yang saya sampaikan di depan tadi dihukum oleh penghargaan. Ya, ternyata bahwa label murid berprestasi bagi seseorang anak itu akan menghukum dia untuk mempertahankan itu
Dan ketika dia tahu ketika A tidak dapat itu pasti akan jauh gitu. Suatu saat seorang anak Ani misalnya, Ani biasa mendapat hadiah tadinya 100. Ketika Ani tidak mendapat nilai 100, maka akan muncul rasa bersalah dalam diri Ani. Bapak Ibu mungkin bisa cross check bersama pada orang-orang yang mungkin terbiasa mendapatkan yang 1. Ketika turun nilainya, sebenarnya pasti akan merasa sedih, seperti hancur dunia. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ini yang kita janjikan itu sebenarnya asumsi kita. Bocah ini nyerata memiliki orang bakal bisa, orang bakal bayar. Asumsi kita begitu Bapak Ibu. Kemarin juga disampaikan, saya mengutip dari kegiatan lokal juga itu, di mana sebenarnya hal seperti ini terjadi banyak sekali, tidak hanya di sekolah, di dunia perusahaan yang sering ya, di perusahaan sangat sering sekali seperti itu menimbulkan tidak harmonisan antar karyawan. Nah, harapannya kita di sini bisa menyaring ketika akan memberikan sebuah penghargaan, harapannya semua siswa juga mendapatkan penghargaan dengan beda masing-masing. Kalau ada lomba, bagaimana caranya anak-anak yang tidak punya yang belum mampu dalam kognitifnya bisa dinaikkan, di lomba yang lain seperti itu. Selanjutnya, KON juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan seseorang. Karena kenapa? Beliau berpendapat bahwa penghargaan tidak efektif. Sejatinya penghargaan itu ya seperti itu, memberikan hadiah dan sebagainya. Penghargaan, saya akan bertanya coba Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, penghargaan dengan dengan pemberian umpan balik positif begini. Setelah kamu hebat, pintar dengan memberikan, siapa akan jawab ambil pensil itu mungkin bedanya di mana ya? Siapa yang tahu masih menjawab? Kita memberikan kalimat positif, kamu hebat, mantap. Dengan yang bisa jawab ambil pensil itu perbedaannya di mana? Di mana? Maksudnya gini, lebih berkesan kalau kita bilang ya, kita memberikan gitu. Menurut saya itu kita lebih berkesan pada anak kalau kita itu memberikan apresiasi. Oke, kamu hebat, begitu ya. Misalnya kamu berikan bagus bisa, daripada kita memberikan ya ini guru kasih hadiah berpoin 1 buat kamu, itu mungkin kurang, tapi lebih yang ke apresiasi kita aja. Apresiasi Ya, buat anak. Pak Imam? Nah, saya dari sisi anaknya itu, ini gimana Bu? Pak, ini biar Dari sisi peserta didiknya itu, kalau kita dari dari guru hebat itu akan tergugah dan berarti memang seperti itu, tidak, saya harus selalu ke sana dan lebih ke sana. Tapi kalau guru memberikan hadiah karena tadi bisa itu seolah-olah yang lain itu cuek. Nyatanya oleh hadiah terus tak biru. Jadi membangkitkan motivasi itu lebih ke yang pertama itu tadi. Ya. Kamu hebat gitu. Ya, kamu hebat. Terima kasih Pak Imam. Baik, tantangan kan? Dari Bu Ayu dan Pak Imam kan berhasil lebih setuju dengan kalimat positif itu. Kau bakal bisa. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika adik alam bahwa itu positif ini baca bagus sudah rasa bahwa itu sama guru. Senang guru, rasa guru senang. Yang kedua, penghargaan rusak hubungan. Kadang-kadang mesti itu terus dapat ranking 1, dapat hadiah, saya nggak pernah, kadang ada iri dan sebagainya.
Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya ini tadi akan muncul orang-orang yang misalnya hanya kadang-kadang penilaiannya sudah tidak objektif ya Pak Ibu, lebih kepada yang kita anggap anak yang pandai dalam kognitif itu yang kemudian terus kita beri penghargaan. Kemudian penghargaan bukan kualitas, penghargaan matikan kreativitas dan penghargaan juga akan itu menurut Pak. Baik, budaya positif Bapak Ibu sekalian, budaya positif atau disiplin positif sejatinya merupakan hal-hal yang harusnya muncul di lingkungan sekolah. Adanya budaya positif akan menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Kegiatan belajar akan menjadi lebih tertata dan lebih dinamis karena masing-masing pihak akan mengedepankan nilai positif. Ini contoh budaya positif di sekolah kita, itu yang paling pojok hari pertama masuk saya dan Bu Lastri ceritakan itu. Kemudian alhamdulillah juga itu Adit itu saya minta coba Adit, kamu mau hari ini mau bagaimana? Saya pengen matematikanya bisa dengan terbata-bata. Kemudian soal gunung bercamas dilakukan. Ada juga penyambutan anak-anak itu Pak Roman dan teman-teman hampir bisa dapat. Kemudian satu menu Bapak Ibu yang melakukan juga membiasakan membaca juz aman di kelas juga ada. Lanjut di sini, nah semua masuk ke restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi nggih? Sudah pernah bilang Bapak Ibu? Sudah pernah dengar belum? Oh tidak salah, Pak Ramadan pernah menyampaikan ketika Pak Ramadan menjadi calon gubernur restitusi. Saya ulangi lagi. Restitusi merupakan sebuah cara membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari dan namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sebenarnya saya ada video tapi saya tidak menayangkan Bapak Ibu. Nah, ada pun Bapak Ibu semua, ketika di sebuah kasus anak didik kita, alangkah indahnya kalau kita melakukan ini, begitu. Dan ternyata ini menjadi sebuah solusi. Kemarin teman-teman saya dari SMA mengatakan sepertinya kalau ini diterapkan di sekolah-sekolah terutama jenjang SMA, maka tidak ada dendam antara guru dengan murid. Terutama kalau anak-anak SMA itu kan sudah berani menyatakan pendapat dan sebagainya. So tidak ada seperti itu. Bapak Ibu, dalam kita menerapkan segitiga restitusi dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan bagian. Langsung saya praktikkan saja. Bapak Ibu siapa yang masuk dari murid saya? Ayo saya maju ke depan. Oh, di sini tidak. Jadi begini, kita coba kita pura-pura ya. Pura-puranya Budila melakukan kesalahan. Ya, Budila kesalahan. Dia mungkin salah. Pasti mau Budila. Terlambat berkali-kali. Coba saya sama kayak saya. Jadi ini contoh Bapak Ibu, ini contoh seperti ini tak bisa pakai. Kita dengar ya sama ya, sama rekamannya. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Mbak Gila, guru belajar sebentar. Iya, guru. Ini pakai mic Pak. Oh iya, nggak kelihatan. Sambil film. Sudah. Mbak Gila, Bu Guru berbicara sebentar. Boleh Bu Guru. Ini Mbak Gila. Sudah 3 hari ini Bu Guru melihat Mbak Gila sering terlambat ke sekolah. Nah, kemarin juga Pak Imam juga terlambat kok, tidak apa-apa. Nah, semua orang karena juga ada kepentingannya. Nah, kalau Bu Guru boleh tahu,
Kira-kira apa sebabnya Mbak Dina sudah lompat ke sekolah? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Mengapa bangunnya kesiangan? Tidurnya kemalaman. Sebab tidurnya kemalaman. Apakah Mbak Dina begadang? Bermain HP. Bermain HP sampai malam. Iya. Oke. Menurut Mbak Dina, apakah hal tersebut sudah baik? Tidak baik. Tidak baik. Mbak Dina masih ingat tidak keyakinan kelas di kelas 5? Salah satunya apa ya? Berangkat ke sekolah tepat waktu. Oke, itu salah satunya. Nah sekarang begini, apakah yang Mbak Dina lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas di kelas 5? Belum sesuai Bu Guru. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki itu? Mengurangi bermain HP agar tidurnya bisa lebih awal sehingga bangunnya juga lebih awal. Terima kasih. Muridnya pinter teman jawaban. Ada yang lain tidak ada selain itu? Selain lebih awal. Meminta bantuan ke orang tua untuk membangunkan lebih baik, membangunkan lebih pagi. Mbak Dina akan meminta bantuan ibu untuk bangunkan lebih pagi. Oke, akan dimulai kapan? Insya Allah besok Bu Guru. Dimulai, semoga bisa terlaksana ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini contoh aja. Ketika saya menyampaikan kemarin juga Iwan terlambat, itu mustahil identitas. Jadi kadang-kadang kalau tanya sama beri kesalahan. Ini artinya bahwa kita maklumi bahwa sebenarnya semua orang pasti ada salahnya. Jadi saya nggak mau salah, nggak apa-apa kok bisa. Nah, yang kedua tindakan yang salah, maksudnya kita menanyakan, menegaskan apa benar kamu terlambat, alasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan kelas kita. Masih ingat tidak keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, Bapak Ibu, seandainya ini indah sekali ya, seandainya saya, Bapak Ibu semua bisa mendengar ini, yakin nggak ada yang marah-marah, Kristen. Dan dengan sendirinya akan bercerita, akan menganggap, coba kamu salah, bilang ya, mungkin ada bodoh, tidak ada mungkin dengan bahasa yang apa ya, sekiranya bisa lembut gitu. Karena salah satu pendidikan yang disarankan oleh Ki Hajar Dewantara begini, menjadikan sekolah seperti rumah, penuh dengan kasih sayang. Jadi bahkan kemarin Bapak instruktur mengatakan begini, jadi Bapak Ibu, kalau pas keliling anak nggak ada tugas harus dielus namanya kalau itu kepalanya dielus itu. Dan aku belum habis dielus. Kalau bisa jawaban Pak, aku depan les ada mungkin bahaya. Begini bahaya, jelas bikinnya sambil tinggal jalan di Al-Fatihah. Maksudnya baca Al-Fatihah, insya Allah saya juga semangat gitu kata. Kemudian, nah ini tadi harus mesti ada tentang minat kelas. Nah, ini yang mungkin mari sama-sama kita buat di kelas kita. Ini kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara Bapak Ibu guru dengan siswa di kelasnya. Jadi harapannya, kata ketip yang ditulis itu bukan dari perut, tidak terlambat masuk dengan, tapi didiskusikan. Ayo anak-anak kita buat keyakinan. Jadi kemarin di waktu saya rukol Bapak Pak Sutanto mengatakan rubahlah kata kesepakatan dan keyakinan lebih positif yang masih dalam kelas. Nah, ada bersikap positif tampak seperti berdoa sebelum belajar, mengucapkan salam, datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, meminta izin ketika akan keluar kelas, menjaga kebersihan. Bapak Ibu, yang saya tampilkan yang tampak seperti itu merupakan contoh
kata-kata positif yang dituliskan dalam piagam kelas. Jadi diusahakan kita menghindari kata-kata tidak terlambat. Kita mau dengan datang tepat waktu. Gitu. Kemudian saya tidak marah, berbicara dengan sopan. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Jadi kata-katanya pun sudah coba kita ubah menjadi yang lebih positif seperti itu. Kemudian ada juga bapak seperti meminta izin ketika akan meminjam barang orang lain, menjaga barang yang dipinjam, mengembalikan barang yang dan sebagainya. Contoh-contoh hal yang positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas saya dan tugas kamu, tugas guru, tugas murid, gitu. Tugas guru mendidik, mengajar, menjadi teladan, memberi pengarahan, memotivasi. Menurut saya pribadi, poin yang paling harus ditekankan dan cukup berat adalah pada poin 2, menjadi teladan. Perlu kurang ditiru dari tingkah laku kita, perkataan kita, dan sebagainya itu menjadi contoh teladan bagi anak kita. Ada sebuah kalimat motivasi yang bagus sekali disampaikan begini, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi renungan kita bahwasanya Bapak Instruktur mengatakan begini, bahwasanya sejauh mana yang kita sampaikan bisa berbobot dan masuk ke murid itu tergantung sejauh mana hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Itu lebih. Jadi saya pikir-pikir, ya saya sendiri kalau menurut saya mungkin secara ibadah yang tidak jelas, kadang-kadang bocah dimaturi ya, langsung maktab dan sebagainya. Tugas belajar dengan tekun, menghormati guru, bersikap santun begitu. Guru tugasnya bukan apa, memberi hukuman, memberi contoh yang tidak baik, mengintimidasi, mengancam, membuli, menggunakan kata-kata bulian yang tanpa sadar kadang yang kita sampaikan ke anak-anak adalah kata-kata bulian. Ayo kamu kesini, yang paling pendek maju ke depan. Yang paling pendek. Coba kamu yang paling gendut, sindut. Saya juga masih kata begitu ya, gendut maju. Nah, mungkin anak tidak pede malah gitu. Kemudian juga tidak berkata kasar seperti itu. Baik, sebetulnya sudah. Bapak Ibu sekalian, dari yang saya sampaikan tentang teori motivasi, kemudian ada penghargaan dan hukuman, ada restitusi dan sebagainya, sampai pada tugas guru dan sebagainya. Monggo barangkali Bapak Ibu yang menyampaikan pendapat. Kemajuan ya melodi lah kan. Berarti selama ini kan kadang memberi hukuman disuruh nulis, itu sekarang udah nggak usah ya. Terus sama aku tadi nggak lupa memberi hadiah itu sudah motivasinya sudah tidak seperti itu gitu ya. Itu mau saya tanya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Sudi. Nanti Pak Ramadan bisa pakai menanyakan tentang memberi hukuman, nulis dan sebagainya bagaimana. Nah, ini yang juga saya tanyakan kepada instruktur. Saya berkata, Pak, kadang-kadang misalnya anak kecil itu yang usaha rendah begitu, bagaimana saya memberikan hukumannya, konsekuensinya itu dengan misalnya menulis apa sebagainya. Dia mengatakan sebaiknya dihindari. Kalau kita memberikan sebuah kita bahasa kita ada konsekuensi gitu. Lebih positif kita bahasakan sebagai konsekuensi itu berarti kan dia tahu kalau saya begini, tanggung jawab saya adalah melakukan ini. Nah, sebaiknya setiap tindakan yang tidak sesuai dengan yang itu kita bahas dulu di awal. Misalnya, makanya saya kembali ke pentingnya tentang keyakinan keras. Sebaiknya sebelum kita
pembelajaran dibuat dulu keyakinan kelas. Nah, mereka ketika saya tidak sesuai dengan yang saya sepakati, maka apa yang akan terjadi? Misalnya guru akan boleh guru misalnya menegur dan sebagainya gitu. Nah, nanti untuk apa ya, untuk konsekuensinya sesuaikan saja. Kalau menulis jadi tanya menulis 20 kali misalnya kasih membersihkan sampah dan sebagainya, mungkin kita ganti konsekuensinya adalah ayo minta guru minta tolong kamu untuk, dan kalau untuk misalnya untuk, tapi dibatasi buka terus saya jangan 20 jam cukup buat mereka menjadi yang penting adalah memunculkan itu. Sebenarnya tujuannya betul dia tidak setuju itu kesabaran yang harus disepakati. Tapi dia juga sebenarnya juga mungkin karena gini Bu, kalau hadiah diberikan pada organisasi saja, nanti yang lain bagaimana? Maka tadi semua menyampaikan sebaiknya akan ada event-event yang memunculkan anak seperti Paiki misalnya atau misalnya siapa ya, Dika-Diki yang mungkin seperti itu, bagaimana dimunculkan di bagian lain dia dapat juara, nggak sudah dapat penghargaan, itu sebuah reward seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mana ada yang melakukan Pak Ramadan? Yang sama atas sesuai yang kamu menarik sekali Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Yuli terkait dengan disiplin positif, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Siti Rodia, menyikapi itu betul yang disampaikan Bu Yuli, saya sependapat. Terus yang kedua Bapak Ibu, bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yuli ada terkait dengan restitusi. Restitusi itu sebenarnya cara menanamkan disiplin positif. Ketika anak-anak kita itu biasalah kita sebenarnya harus kita hindarkan Bapak Ibu sedikit demi sedikit bahwa sebenarnya tidak ada anak yang negatif, itu tidak ada. Hanya mereka itu katakan salah alur, mungkin salah jalannya itu tidak sesuai yang diharapkan. Nah, begini Bapak Ibu, fungsi kita adalah sebagai seorang pendidik itu, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kan sebagai tujuannya adalah untuk menyelamatkan, mencapai anak-anak kita selamat dan bahagia. Ketika mencapai selamat dan bahagia, tugas kita itu sebenarnya adalah sebagai kalau kita anak-anak kita menuntun. Yang namanya menuntun itu sebenarnya kan kita hanya menunjukkan. Nah, sebagai contoh tadi Bu Siti menyampaikan anak-anak ya notabene tidak pas, terus dihukum untuk menulis. Nah, sebenarnya itu tidak akan menambah anak itu menjadi disiplin. Nah, tadi disampaikan disiplin diri ini membuat seseorang itu menggali potensi dirinya untuk mencapai tujuan. Nah, di sini Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa restitusi itu cara menanamkan disiplin positif. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini tadi sudah ada tahapan 3. Tahapan 3 itu supaya mereka itu yang pertama adalah bagaimana tadi mereka itu distabilkan dulu identitasnya, terus validasi tindakan yang salah, terus baru menanyakan keyakinan kelas, sehingga mereka itu secara tidak langsung tidak disalahkan. Kalau kita langsung diberi hukuman,
itu berarti mereka secara otomatis disalahkan. Padahal anak itu dalam tanda kutip tidak ada yang negatif. Itu mungkin yang menjadi tambahan saya. Intinya Bapak Ibu, restitusi ini itulah sangat bagus bisa kita terapkan, tapi semuanya proses itu berbagai proses. Kadang-kadang tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting ada usaha, ada usaha. Tidak ada yang baik terbaik itu nggak ada. Kita bersama-sama belajar. Terima kasih itu Bu Yuli. Mungkin ada tambahan dari teman-teman itu terkait dengan kegiatan ini. Itu tentunya Bu Yuli juga punya tujuan. Nah, bisa nanti disampaikan juga Bu Yuli tujuan dari kegiatan ini supaya nanti kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Romo sudah menambahkan. Betul sekali Pak. Saya jadikan positif. Di situ kan ada 3 tahap. Berarti alangkah lebih baiknya jika konsekuensi itu dipilih sendiri oleh anak, gitu ya Pak. Apa yang akan mau untuk memperbaikinya? Berarti kan mau guru saya mau menyiram tanaman, berarti kan dia sudah dengan senang hati melakukan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya menyampaikan beberapa hal tadi tentang disiplin positif, kemudian restitusi, tentang teori motivasi, itu tujuan saya adalah yang pertama, saya intinya mengajak Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita mempelajari kembali, membaca beberapa hal yang mungkin kita sudah pernah tahu dan kita mungkin sekarang agak lupa dan sebagainya, tentang apa sih tujuan kita jadi seorang pendidik itu. Bahwa tujuan saya adalah mengingat kembali bahwa saya, Bapak Ibu sekalian, di sini menjadi guru memiliki tujuan sebagai among dan menuntun. Among yang berasal dari kata ngomong, berarti itu ngomong anak kita. Jadi kondisikan anak-anak di sekolah seperti anak kita di rumah, penuh dengan kasih sayang. Itu begitu. Saya juga yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita untuk membuka pendidikan kita, gitu, paradigma kita bahwa sebenarnya pendidikan bukan sesuatu hal yang didasarkan dari hukuman. Disiplin positif bukan berarti disiplin memaksa, tetapi disiplin yang mengarahkan untuk berlaku positif dan memunculkan kesadaran diri bahwa saya melakukan ini karena saya ingin menghargai diri saya. Dan yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu berkolaborasi bersama, gitu. Mari sama-sama berkolaborasi menciptakan sebuah disiplin positif, budaya positif di sekolah kita, gitu. Sangat-sangat baik sekali ketika kita mau menerapkan ini bersama-sama. Artinya saya, Bapak Ibu semua, mari sama-sama berkolaborasi bahwa ini baik sekali. Kalau kita terapkan, saya yakin, insya Allah begitu, bahwa anak-anak kita akan semakin lebih baik. Apalagi dengan saya tentang budaya positif, gitu, di mana Bapak Ibu guru menjadi teladan, saya, Bapak Ibu semua menjadi murid kita, maka ya sebenarnya kemajuan yang kita harapkan sangat mungkin kita dapatkan, gitu ya, dengan kita berdasarkan sudah pada visi sekolah. Artinya visi sekolah yang sudah bagus, mari sama-sama kita berkolaborasi dengan menciptakan disiplin positif, budaya positif sekolah kita untuk mewujudkan visi misi sekolah kita, gitu. Bapak Ibu, itu saja. Apakah ada yang akan menambahkan? Monggo, Bu Dina, Pak Sabra, Bu Ayu mungkin. Pak Sabar mungkin atau Bu Ayu bisik-bisik. Monggo Bu Dina. Bapak Ibu semuanya, ikutlah bergerak. Bagus sekali materinya, sangat bagus sekali. Saya mempromosikan ikutlah bergerak. Monggo, Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Tidak ada bisik-bisik. Ayo monggo. Jadi
Pak, ini aktif sekali di forum terus diskusi. Tergantung anunya, Pak. Saya mau bertanya terkait itu tadinya kan kesepakatan kelas. Oke. Kenapa kok jadi keyakinan kelas itu bagaimana? Terima kasih kisahnya. Terima kasih Bu Ayu sudah menanyakan mengapa keyakinan kelas. Ya. Bedanya gimana sih sepakat dengan yakin? Iya betul. Kalau kita menulis aturan atau kelas tidak terlambat, buang sampah tempatnya. Sepakat dengan mana? Guru, betul, itu kesepakatan. Guru hanya minta sepakatnya saja. Oh ya, tetapi kalau keyakinan kelas adalah berarti anak semua anak itu memiliki ide sikap-sikap apa, sikap positif yang diyakini baik diterapkan di sekolah di kelas tersebut. Jadi kalau keyakinan itu adalah semua punya guru bagaimana kalau begini, ini baik. Misalnya kemarin di kelas saya ada yang menyampaikan begini, bagi anak laki-laki rambutnya pendek, maksudnya cukurnya rapi. Yang laki-laki setuju guru itu bagus diterapkan sekarang. Tulis. Artinya bahwa anak meyakini bahwa itu hal baik dan akan menjadi lebih baik. Sama kelas kita. Oke, begitu Pak. Saya makanya begitu. Pak Ramadan mau menambahkan. Betul lah. Paling itu mohon juga untuk disampaikan beda dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sendiri. Apa itu? Ya, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, tadi saya mengambil dari yang saya sampaikan di awal Pak. Peraturan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Peraturan kelas itu tata kutip yang biasanya disusun oleh guru dan siswa hanya tinggal membaca dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang sama-sama kita yakini bersama itu bisa diterapkan di kelas itu dan bisa membawa dampak positif bagi semua di kelas, misalnya di kelas 5, di kelas 6 dan sebagainya. Kalau peraturan kelas biasanya peraturan bahasanya dari bahasa masih ada bahasa-bahasa yang mungkin sifatnya seperti pemaksaan dan kurang positif. Tetapi pada keyakinan kelas hakikatnya adalah mengubah kata-kata yang kurang positif menjadi kata-kata yang positif. Misalnya di peraturan tidak terlambat, kita tadi menjadi datang tepat waktu seperti itu. Kemudian pada peraturan tentunya tidak mencontek, maaf misalnya. Kemudian pada keyakinan kelas mungkin kita harus bahasa menjadi mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Mungkin begitu Pak penerapan saya. Masih tidak ada. Kalau ada Bapak Ibu, berdiri. Mohon berdiri, maju saja berdiri. Ya, jelas suara saya. Saya mau bertanya kepada Bu Yuli. Menurut Bu Yuli, pertanyaan saya. Kalau menurut Bu Yuli, apa sih yang harus guru itu lakukan ketika ada murid yang melanggar kesepakatan kelas? Kalau yang biar bagaimanapun kalau guru itu pikirnya yang menimbulkan efek jerah. Kalau itu, tapi kan tadi kan sudah dibahas di awal jangan memberikan hukuman. Nah ini kita diskusi bersama-sama. Saya mau tanya itu tapi udah dibagi. Wah, studio. Kembali ke sini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Sebenarnya ini sebuah cara untuk menyelesaikan kasus kelas kita atau sebuah masalah sebagainya. Kita kembali ke sini Bapak Ibu semuanya. Ketika adanya melanggar keyakinan kelas, mari kita dudukkan bersama berdua. Mohon maaf kalau manggil jangan di depan umum gitu ya. Saya rasa siapapun juga kok di depan umum juga tidak bagus. Pak saya kalau saya sekali, saya pernah mendengar gitu bahwasanya ketika seseorang diingatkan di depan umum maka harga dirinya juga sudah tercoreng. Jadi alangkah baiknya ketika ada anak yang menyesal dia melakukan sesuatu kita ambil bersama duduk dan mungkin dengan suasana lebih santai, lebih dahulu gitu ya.
tadi begini ya Bu Davina, alangkah baiknya konsekuensi dari yang dilakukan adalah konsekuensi yang dia pilih sendiri, dan itu konsekuensi yang dan dia ini dia akan tidak mengulangi lagi hal yang sama. Jadi monggo di situ ada pada poin menanyakan kiat itu, Bapak Ibu bisa menanyakan tindakan apa yang akan kamu pilih untuk memperbaiki hal yang kamu lakukan. Nah, dia saya akan ini Bu Guru, oke, ada lagi tidak? Terus kayak lagi sampai jam 1. Jadi Bapak Ibu semuanya di situ ada sebuah teknik ya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar coaching, ya Pak, coaching bagaimana menggali informasi dari orang kita coachnya itu kita bimbing tanpa harus kita tuh mengarahkan, biarkan dia mengeluarkan apa yang dia ingin, itu yang bagus seperti itu. Mungkin bilang begitu, ya. Sekarang Bapak Ibu sudah cukup kata dari dalam bekas. Jadi Bapak Ibu semuanya, demikian pemaparan saya terkait dengan motivasi, kemudian segitiga diskusi, kemudian tentang budaya positif, diskusi positif. Semoga saya Bapak Ibu sekalian bisa mengambil hikmah dan kebaikan dari yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang masih belum baik, saya mohon maaf. Satu kata dari saya, Bapak Ibu, mari sama-sama ikut guru penggerak, gitu. Karena kok yang kita lihat dalam kedepannya, karena bagus sekali ya. Saya adalah menjadi sales guru penggerak. Banyak sekali hal-hal yang ketemu saya, dan satu lagi Bapak Ibu, bertemu dengan teman-teman yang mereka luar biasa. Saya terus terang saja termasuk yang banyak belajar itu, teman-teman dari SMA, SMP yang dengan begitunya, ternyata bisa kita terapkan di sekolah besar di masjid. Itu saja. Saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Semoga kita bisa saling bersharing lagi dalam forum yang lain sekolah kita, dan semoga terbentuk nanti forum komunitas guru di mundur waktu. Saya dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa saja sih yang kita sepakati di kelas 5 dalam keyakinan kelas? Maksudnya begini, misalnya datang tepat waktu, usulnya kita akan menyepakati 10 hal apa saja yang akan jadi kelas. Siapa yang akan usul yang pertama? Agar kelas kita menjadi formal, kita buat ini. Nah, kamu pilihnya seperti apa usulannya? 1. Silakan dulu cari. Siapa yang usul? Ya, usul. Ya, silakan. Jadi mau lepas alasan ya. Yang kedua, usul cari ya, Bun? Setuju? Setuju tidak? Setuju. Jangan menjaga
Rambutnya pendek ya, rambutnya pendek. Rambutnya cukur ya cukur. Terima kasih Sagi. Nomor 5. Silakan Hasan. Tidak? Setuju? Lanjut, poin ke-6. Silakan. Setuju tidak? Berteman dengan siapapun. Bagaimana dengan kehadiran kamu di kelas? Ayo, datang ke kelas bagaimana? Setuju ya? Yuk, kamu setuju? Usul. Bagaimana ketika datang ke sekolah? Ketika pelajaran, ya? Ya? Tidak terlambat ke setuju ya? Datang tepat waktu. Nah, tolong perhatikan. Datang tepat waktu. Ketika pelajaran bagaimana? Yuk, ketika pelajaran silakan diusul. Ketika pelajaran, ya? Tidak mewarnai rambut. Yuk, tentang pelajaran bagaimana yuk? Tentang pelajaran. Nanti menjaga suasana yang tenang. Ini setuju sekali kami. Menjaga suasana tenang. Nanti kalau ada yang marah, kita berubah. Suasana belajar tetap tenang. Yang terakhir masih tentang pelajaran. Ya, Zaki.